Rustimadi Sarma Sanjaya. Saya berumur 23 tahun. Latar belakang pendidikan saya sarjana Skom S1 Komputer di Stikom Bali. Sekarang saya jadi pelatih bulu tangkis di Tabanan, Bali. Ya, saya mengenal bulu tangkis itu emang di TK. Sejak TK udah mengenal bulu tangkis. Waktu TK saya latihan sebelumnya itu di lapangan Gedung Mario. Nah, Gedung Mario. Setelah saya mungkin latihan sampai kelas 6 SD, selanjutnya saya masuk kelas 1 SMP, saya pindah ke Surabaya karena di Bali itu udah sering ikut pertandingan dan sering juara. Itu pindah ke Surabaya di Semen Gresik. Di Semen Gresik saya latihan sampai kelas 2 SMA. Mulai melatih bulu tangkis itu awalnya diminta sama pengurus dewaranya, bisa nggak ngajarin anak-anak untuk bulu tangkis, sekalian share-share pengalamannya. Akhirnya sekalian waktu itu kan pas juga awal-awal corona, jadi orang tua nggak kerja, sekalian lah saya waktu itu ya saya ambil. Saya sendiri. Kalau waktu di Surabaya itu masuknya asrama sih, asrama ya. Masuk di asrama itu tuh kayak beasiswa Jarum, tapi dia tuh bukan di Jarum. Kan banyak klub-klub bulu tangkis di Indonesia. Salah satunya tuh Semen Gresik itu. Nah, itu saya dapat beasiswa di sana. Jadi asrama udah ditanggung, sekolah udah ditanggung, segala macam udah ditanggung. Untuk kurikulumnya ya kayak sekarang kan saya mengajarnya anak-anak usia TK, dari umur TK sampai SMP. Paling besar itu SMP. Itu saya ngajarnya yang murid-murid yang awam, belum mengenal bulu tangkis. Jadi saya masih mengajar teknik-teknik dasar untuk bulu tangkis, dari langkah, pegangan raket, cara mukul bola. Nah, nanti setelah mungkin biasanya 2 tahun, 3 tahun mereka udah mulai latihan, langkahnya udah mulai bagus, pegangannya udah bagus, baru biasanya diajarkan teknik untuk menempatkan bola segala macam. Kalau persiapannya untuk anak-anak latihan itu cuman perlu sepatu bulu tangkis sama raket aja sih Pak. Sisanya kayak alat-alat perlengkapan bola segala macam udah saya siapkan. Kalau mau daftar di saya itu langsung aja hubungin nomornya saya 081 703 990 425. Jadwal yang sudah ada sekarang itu saya mengajarnya di Dewara dan di lapangan Desa Kediri, Desa Wantilan Kediri. Terus untuk di Dewara itu jadwalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Itu jamnya dari jam 2 sampai jam 6 sore, jam 2 siang sampai jam 6 sore. Selanjutnya untuk di Wantilan Kediri itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu jamnya dari jam 2 sore sampai jam 4 sore. Untuk murid-murid yang baru biasanya kebanyakan latihannya itu di Wantilan Kediri dulu. Nanti kalau mereka sudah mungkin terlihat ada bakatnya, baru biasanya saya ajak ke Dewara. Untuk pemula, biasanya untuk pemula itu kurang lebih setahun
untuk dia belajar dasar-dasarnya. Tapi itu tergantung dari anaknya juga sih, kan soalnya ini anak kecil, jadi kan mungkin kalau latihan kadang masih mereka kadang-kadang suka bermain, jadi mungkin bisanya tuh agak lama dikit. Mungkin kalau anaknya suka bermain agak lama dikit, tapi kalau anaknya emang cepet nangkep apa yang saya kasih tahu, biasanya dia lebih cepet. Ada kayak waktu ini ada namanya Adnan, itu baru latihan 2 bulan udah perkembangannya jauh banget, langsung saya ajak ke dia. Kalau kebanyakan misalnya emang anak-anak ingin nyari prestasi, mungkin dari orang tuanya pengen anaknya berprestasi di bidang bulu tangkis, kebanyakan anak-anak itu udah dari TK udah latihan, jadi dia masuk kelas 4, kelas 5 itu tekniknya udah matang. Untuk pemula di Kediri itu latihannya seminggunya 3 kali dan jamnya itu cuma 2 jam. Terus untuk di Dewara seminggunya dia 4 kali, lalu ada yang 4 jam latihannya, ada yang 2 jam latihannya. Yang jam yang bagus untuk anak-anak pemula itu biasanya seminggu kurang lebih dia hampir tiap hari dia latihan. Soalnya untuk gini cari timing mukul bolanya biar bolanya tuh selalu tepat di tengah. Soalnya kebanyakan anak-anak habis libur besoknya lagi seminggunya latihan udah lupa lagi caranya mukul bolanya, nggak kena segala macam. Jadi untuk pemula paling nggak dia harus latihan seharinya paling nggak lah 15 menit 1 jam untuk sekedar mukul, gitu aja. Untuk 2 bulan awal itu cocoknya mungkin untuk kalau benar-benar pemula yang pengen belajar main bulu tangkis, itu yang pertama harus dilakuin langkah kakinya yang harus dibenerin dulu, cara pengambilan bola, langkah-langkah cara pengambilan bolanya itu ada. Kalau misalnya gini bisa lihat di YouTube, ada banyak sih kayak footwork kaki bulu tangkis kayak gimana footworknya yang benar. Terus yang kedua shadownya, pukulan pakai raket sih Pak, pakai raket dia mukul kayak mukul bayangan, tapi dibayanginnya itu ada bolanya. Jadi di sana waktu shadow itu harus pegang raketnya harus benar, cara ngayun raketnya juga harus benar. Itu sih yang ditekenin untuk di awal-awal. Nanti kalau footworknya, langkahnya udah benar, terus shadownya udah benar, baru dia mainnya bakal lebih enak lagi. Relatif sih itu, cocok-cocokan orang kan. Kadang-kadang banyak kan ada merek-merek sepatu kayak Li-Ning, Yonex, Victor, Black Power, RS segala macam, itu ada semua gini merek sepatu, raket dan lain-lain. Biasanya orang-orang kan cocok-cocokan. Kalau banyak sih biasanya ada orang yang mungkin nyoba raket Yonex dia nggak cocok, ada seri yang lain mungkin nggak cocok semua, diganti mungkin ke Li-Ning atau ke Victor atau gimana gitu biasanya. Ya kalau harapannya saya untuk anak-anak Tabanan itu semoga bisa melebihi saya sih, itu aja yang saya harapin. Siapa tahu anak-anak itu bisa masuk sampai pelatnas, apalagi sampai juara di dunia. Itu sih harapan saya. Apalagi misalnya salah satu anak didik saya ada yang ya berhasil kayak gitu, pasti kebanggaan banget buat saya. Itu sih. Dari kecil itu ada
for seni, pekan olahraga dan seni. Untuk waktu SD itu sering juara juga di Bali. Terus waktu SN juga itu sempet sampai di Bali juga. Habis itu yang paling terakhir ini sih Pokprov waktu di Bali itu juara 3 untuk pergunya tadi Bang. Itu yang paling bagus. Untuk di nasionalnya saya sih belum sampai nembus semifinal gitu, belum, masih jauh. Makanya saya berharap mungkin anak-anak didik saya nanti bisa melebihi saya, mungkin lebih. Waktu yang dari terakhir itu yang Pokprov Bergu kalau nggak salah 2018 itu terakhir. Sebelumnya itu ada Porseni, aduh saya lupa, mungkin waktu itu SMP kan kalau nggak salah, Pak, SMP itu juara 1 juga di Bali mewakili Tabanan. Waktu SN juga pernah juara 2 di Bali. Waktu SD usia 10 itu saya paling banyak sih juaranya ya. Yang saya ingat itu O2SN waktu usia 10 tahun itu nomor 2 di Bali. Terus ada juga turnamen di Buleleng internasional, itu saya juga nomor 2 internasional di Buleleng, kelas umur 10 tahun sih. Awalnya kan dari orang tua itu awalnya nggak kerja, itu orang tua nggak kerja itu sebenarnya sebelum corona itu. Waktu itu saya masih semester 2, orang tua udah nggak kerja. Waktu saya SMA itu kan gini, ya cerita sedih lah dikit. Ibu saya meninggal waktu SMA. Terus kan tinggal saya sama kakak. Kebetulan saya anak kedua. Nah, kakak itu setelah saya kuliah semester 3 kalau nggak salah, kakak itu nikah keluar kan. Jadi kan udah nggak ngurus yang di rumah lah lagi jadinya. Nah, jadi kan tinggal saya sama bapak aja. Waktu saya semester 2, bapak itu nggak kerja, udah diberhentiin lah dari perusahaannya. Setelah itu kan saya juga masih kuliah, terus biaya kuliah kan juga lumayan. Saya kuliahnya di Jimbaran itu, terus saya ngekos kan juga di Jimbaran. Jadi kan ada biaya kuliah, ada biaya kos gitu kan. Jadi saya mikir juga kebetulan orang tua nggak kerja. Akhirnya pertama itu saya nyoba itu jadi supir grab motor. Nah, waktu itu grab motor ada kayaknya 6 bulan lebih. Setelah itu saya sekalian kuliah. Nah, habis itu adalah juga teman-teman di tempat kuliah ngajain DW, daily walker, untuk di hotel-hotel gitu kan. Nah, itu saya ambil juga sekalian, mungkin pulang kuliah ada waktu kosong, nge-grab juga misalnya nggak sempet, akhirnya saya ambil DW-nya dulu gitu. Habis itu ya udah DW juga kadang-kadang tuh kan, habis DW kadang pokoknya biasanya pulangnya kalau DW itu kan dari siang saya pulangnya mungkin jam 12 malam. Habis itu lanjut dah nge-grab sampai jam 2. Biasanya kan di Kuta itu masih banyak tuh ada yang minta dianterin nganterin ke tempat-tempat hiburan gitu. Nah, habis itu biasanya saya jam 3 udah sampai kos, istirahat jam 8 itu udah kuliah sampai jam 12. Habis itu nge-grab dah lagi biasanya. Terus kalau malam ada DW dulu lagi, kayak gitu dah. Saya gini tuh dulu sempet main ke Dewara. Habis itu main sama bapak-bapak, akhirnya dilihat sama Gugusnya lagi yang punya Dewaranya. Terus ditanyain segala macam kan, akhirnya ditanyain mau nggak share ilmunya lah sama anak-anak. Akhirnya udah dari sana saya baru mulai melatih. Biaya kuliah itu jadinya ya dari pintar-pintaran
ngumpulin uang sih jadinya, uang hemat-hemat gitu. Kadang kan berdoa, kadang merasa bersyukur lah masih bisa ngelewatin semuanya cobaan yang dikasih. Mungkin ya pokoknya saya selalu bersyukur lah diajarin. Masih inget soalnya dulu ibu sering bilang waktu saya sempat di Jawa itu, ibu sering bilang harus tetap bersyukur gimana aja keadaannya, harus bersyukur ya kayak gitu. Tapi ya harus tetap semangat juga sih. Untuk sekarang nih saya cuma minta anak-anak untuk latihan aja dulu. Nanti untuk bisa atau enggaknya kan biasanya orang-orang itu kan tergantung bakatnya, lagi kembali ke bakatnya masing-masing. Tapi kan saya minta untuk anak-anak berusaha dulu, saya juga berusaha semaksimal mungkin biar anak-anak itu bisa mencapai titik maksimalnya lah. Jadi itu aja sih yang saya minta, biar ngajar itu seenggaknya ada salah satu atau beberapa anak didik saya yang bisa jadi generasi selanjutnya di bulu tangkis. Untuk